Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya Hurlana Nadia dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu yang sedang menjalankan KKN di tahun 2022. Nah, di sini saya sedang bersama dengan salah satu alumni kita juga yang sudah berproduksi UMKM. Di sini adalah tahu ya kak ya? Ya, Ya, dengan kakak siapa? Kak Ahmad. Iya, dengan Kak Ahmad. Boleh kita mulai ya kak ya? Boleh. Jadi mohon waktunya sebentar kak ya. Jadi tidak menanyakan tentang produksi tahu yang sedang dijalani saat ini. Pertama yang ingin kami tanyakan adalah awal mula berdirinya produksi tahu ini gimana kisahnya kok jadi akhirnya oh ya tahu aja gitu. Awal mula sih kalau ceritanya sih panjang. Dipersingkat. Dipersingkat ya. Iya. Ya gimana ya Kak? Awal mulanya kita produksi tahu dari pengalaman ya. Kita bekerja dengan orang, dari tukar, dari bos ikan kita jadi kuli, jadi jualan tape kita udah pernah. Terus ada saudara saya yang tadi saya sebutkan, Ya. yang dapatnya adik saya sudah bikin duluan. Saya belajar di situ sama bapak saya. Kita belajar, setelah dapat ilmunya, kita tinggal mikirin modal. Dulu pertama kali dikasih modal hanya harga kedelai itu baru 100.000 satu kintalnya. Itu dikasih dikasih modal sama adik saya. Ketika dikasih modal kita kembangkan lagi modal itu, untungnya 2 kali lipatnya kita. Jadi kita untung udah sampai 400.000 untuk Pada waktu itu. pada ya, saat Kak? itu 400.000. Udah besar ya kak ya? Ya, 400.000 udah termasuk besar. Di tahun itu kan ya. Nah, setelah itu kita juga saya sendiri sama keluarga sampai menjual beberapa ternak untuk membeli seperti wajan, peralatan untuk produksi. produksinya. Bahkan saat itu kita belum punya mesin. Kita pun masih, saya sama bapak saya sampai ngiling tahunya itu ke daerah Pokon, Kota Pengasih. Itu waktu itu belum punya motor, masih sepeda. Kita jalan. Dan waktu pertama kali produksi itu kan? Waktu pertama kali kita produksi, kita jalan sampai sana, pulang agak setengah 12. Kita baru mulai beroperasi di rumah. Pertama kali operasi di pinggir kali, tempatnya Pak Lurah itu, agak kesan, tempatnya Pak Carik, depannya masih daerah situ dengan saya. Masih numpang tempat tetangga, karena lokasinya di sini belum ada. Nah, pada tahun berikutnya tambah tahun, alhamdulillah perkembangan kita sekarang lah, sampai sekarang positif. Kalau masalah kendala, ini kendala ya, kendala nih. pasti semuanya ya, ada kendala, produksi pasti nih ada kendala, hambatan ya, Benar. tergantung kita menyikapi terkendala itu seperti apa. Kadang terkendala masalah biaya. Ya. Nah, biaya segala macamnya, biaya reproduksinya, harga barang bahannya yang kita ininya kita butuhkan, termasuk kita pertimbangkan juga. Dulu masih murah, kalau sampai saat ini ya sekarang udah nyampe lumayan lah. Kalau kedelai itu 12.000 1 kilo. Ya, padahal itu masih kedelai mentah ya. Masih kedelai mentah. Belum diproduksi. Belum setengah jadi dan masih sangat mentah lah. Kita produksinya ya butuh proses juga lumayan lama. Ya mungkin itu sejarah singkatnya ya. Kalau diceritakan itu mungkin ya nggak akan selesai. Dari awal sampai dihina orang ya, saya pernah, keluarga saya. Dari motivasi hinaan orang itulah saya sama keluarga saya berpikir rezeki sudah ada yang ngatur. Dimana saya kita usaha pasti ada jalan. Ya itulah kami jalannya di produksi tahu itu sampai sekarang. Nah, kalau bicara tentang tahu nih, kan kami taunya ya tahu udah jadi kotak gitu aja kan. Ya. Sebenarnya di dalam tahu itu ada apa aja selain kedelai? Kami taunya ya tahu dan delek gitu aja kan. Padahal pastinya selama proses itu ada banyak yang harus disiapkan nih. Selain alat ya, maksudnya yang bahan seperti mungkin kalau tahu matang ada minyaknya dan lain-lain gitu, bisa dijelaskan nih Kak? Bisa.
Kalau proses pembuatan tahu sendiri kita mulai dari awal perendaman kan, sampai nanti kita mulai proses selesai perendaman itu 4 sampai 5 jam. Nah, agak lama karena untuk kadar kematangan Sampai kedelainya dalam itu gitu ya. udah ada. Kalau kita tambah kematangan banget, padinya akan berkurang. Itu Berarti makanya emang harus pas gitu harus ya, Kak? pas, nggak Harus boleh pas. lebih dari Dan nggak boleh waktu. kurang. Kalau kurang Karena pasti ada keras waktu. ya. Pasti ya enggak. Imbasnya nanti di tahunya. Ketika udah jadi dia akan tidak tebal. Oh, Bahasanya pasti akan tipis, berkurang. Ibaratnya Pastinya. sarinya itu berkurang. Oh, iya. Itu batan yang bisa menjadi terkendala jika kita kelamaan dalam pengurasan pengekungan kedelai. Terus? Nah, biasanya dari keluarga saya dari 3 keluarga itu ada 4 macam. Jadi nggak sama, walaupun produksinya tahu sama, tapi caranya berbeda. Oh, begitu. Nah, kita punya berbeda. Kalau tempat saya itu kalau 50 kilo itu jadi 14 citak, 14 masak. Oh, yang kotak-kotak itu? Ya, Kak? 14 kotak itu Iya, 50 iya. kilo. Tetapi kalau tempat saudara saya itu hanya jadi 12. Beda ya, Kak ya? Beda. Karena beda di perendaman itu mungkin Iya. ya. Enggak, harusnya sama. Heeh. Cuman kita permainannya di citakannya. Dulu citakannya kalau kalian lihat nanti ada yang langsung diambil, disusun lagi ke kotak-kotaknya. Kalau tempat saya itu langsung. Jadi ketika udah padat, tahu udah dicitak langsung. Jadi tinggal digeser. Geser aja, ganti kotak yang baru, Iya. nggak dipindah bahasanya. Nggak dipindah. Iya, heeh. Ya di situ boleh berpikir lebih simpelnya. Tapi kalau proses juga penggorengan ya segala macamnya kita berbeda juga untuk kadar tekanan apa namanya panasnya juga berbeda. Terus itu yang bikin padat, Kak, yang bikin padatnya itu apa nih? Kan kami taunya sari itu cair gitu kan, kok Iya. terus jadi putih padat gitu. Nah kalau untuk proses pempadetan nah itu ada kandungannya seperti tadi coka itu coka yang buat cuka. bakso cuka ya. Yang buat bakso itu 1 botol kita kasih air paling sekitar airnya 10 ember, 10 ember kecil ya. Kita campur jadi 1, nanti kita campur adukan jadi sarinya itu, nanti kan kelamaan dia akan menjadi banyak. Berarti cukanya kadarnya sangat kecil ya Iya. sebenarnya. Tapi kalau kita kebanyakan cuka itu tahunya akan terasa asam. Oh. Jadi nanti Agak dia kecut. kecut. Agak kecut. Itu terutama itu yang kalau cuka. kebanyakan. Ya seperti kita makan bakso kebanyakan cuka kan rasanya udah berbeda. Kurang pas lah intinya. Itu untuk pemadatannya. Kemudian untuk proses penggorengannya nih, Kak, kayaknya tadi ketika kami ke belakang nih ada 2 wajan ya. Tadi kalau kakak cerita ada 3, tadi kelihatan dia yang mati ini 1 di belakang Ya. kan. Jadi itu penggorengan kan 2 kali tuh. Apa tujuannya sih, Kak? Apa perlu ada 2 wajan dan dipindah gitu? Kenapa harus dipindah? Oke. Proses penggorengan 2 wajan tadi seharusnya kan 3. Biasanya 3. Jadi karena tadi kalian lihat yang 1 memang baru saya apa namanya hidupin. Kalau bahasa Jawanya dadeni ya. Kalau pakainya dadeni ya disebut kan ya. Dadeni ya. Yang 2 itu memang yang pertama kita apa namanya goreng di 1 wajan 1 itu dia sekaligus. 1 citakan itu kita bikin 3 kali penggorengan. Kalau untuk tahu kopong. Iya, karena harus lebih lama gitu mungkin. Ya lebih lama. Kalau kebanyakan karena kan dia agak melar. Kalau kita goreng kan melar, mengembang dia. Iya. Sampai dia kadar airnya kan habis benar-benar berkurang. Sampai minimal lah, Ya. minimal. Makanya kita pindah. Kalau pakai wajan 1 kita makan waktu. Makanya saya bilang perbandingannya sama tahu padat itu 1:3. Ya. 1:2. 1:2 tadi ya. 1:2. Kita tahu biasa dapat 2 kotak. Sedangkan kalau tahu kopong cuma dapat 1. Makanya kita lebih mengirit waktunya, kita pindah ke wajan berikutnya. Ya, gitu. Bisa lebih singkat ya, Kak, Ya, bisa lebih singkat, bisa waktunya. lebih singkat. Lebih efisien juga.
Kemudian nih Kak, setelah digoreng nih, kan tadi juga kami sudah melihat hasil penggorengannya. Selanjutnya kita ada ke pemasarannya Kak. Nah, jadi dengan tahu sebanyak itu berapa kilo Kak biasanya untuk satu hari? Satu hari Produksi nih ini berapa kita kilo? ya, kalau hari ini kita 80 kilo. Oh, hari ini 80 kilo ya hari 80 ini. kilo. Umumnya rata-rata kita berapa nih? Kalau umumnya ya kita paling 70. 70. Hari ini berarti ada hal kejadian khusus nih ya, nyampe 80 Iya. kilo. Ya kita lihat pasaran dulu, karena kan semakin karena kita ada tempat saya tariknya di Tahu Kopong, itu makanya kalau dihitung persenan ya, sampai 100% Tahu Kopong cuman 70%, 30%-an tahu padat. Ya, Jadi lebih banyak di tahu kopongnya gitu ya. Tahu Kopongnya lebih banyak. Terus untuk pemasarannya gimana nih Kak? Kalau untuk pemasaran kita pasar di Telang Padang. Dan juga ada Tahu Kopong ini dipesan sama tukang somai yang di Pringsewu, belakang kampus Impri. Oh, Yang somai yang jualan di depan gerbang depan, yang depan dekan kan tuh ada satu Iya. orang kan. ah. Itu tahunya persennya Dari dari sini? sini. Oh, iya. Jadi pemasaran. Kalau bosnya langsung dari sini. Kalau anak buahnya nggak tahu, karena dia kan ngambil di bosnya. Kalau bosnya pesennya dari sini. Oh, jadi Dia per hari sampai 1000. dari Satu bosnya hari. itu pesanannya. Ya, ngambil dari sini itu 1000 biji. Ketika hari normal ya kuliah gitu. Iya, hari normal 1000 biji. Kalau hari-hari nggak normal nggak kuliah, paling hanya 400-500. Oke. Pernah nggak sih Kak kejadian ketika ya namanya bisnis ya Kak ya, ada Iya. pasang dan surut kayak kemarin kita sempat minyak mahal gitu kan. Hmm. Nah itu gimana menyikapinya nih Kakak buat agar terus berjaya ya kan, agar terus berjalan lah produksinya berjalan itu ya. gimana ya? Ke- Boleh diceritakan. Ya. Kalau kemarin sih saya memang yang dialami ya sangat yang bingung juga, posisi minyak mahal ya, di warung-warung pun nggak ada minyak. Akhirnya saya kontak teman-teman saya yang bekerja di toko dan di Indomaret. Jadi saya kontak, kira-kira ada stok minyak ukuran berapa kilo lah, berapa liter, itu ada berapa masing-masing setiap Indomaret. Sampai saya dapat minta 10 dus berapa merek berapa liter itu, pokoknya campur, ada yang 2 liter, ada yang 1 liter. Ya, Saya dapat 1 stok dus gitu ya. stoknya. Itu baru wilayah Pringsewu dapat 10 dus. Di wilayah Pagelaran pun saya juga dapat 5 sampai 3 dus. Insya Allah. Jadi memang ya kita persiapan di belakangnya harus serba stabil Iya. ya Kak ya. Itu pun masih ketar-ketir karena kita nggak tahu kan kapan ini berhenti minyaknya ini naiknya, kapan ini normal lagi. Akhirnya kita muter lagi, kita nyari lagi teman-teman saya, teman-teman mbak saya, yang saudara-saudara saya yang kerja di toko-toko besar yang jual minyak. Akhirnya dapat kita. Benar sekali. Tadi kita keluar, dari menyikapinya kita keluar, nyari informasi. Zona nyaman ya. Dari Keluar zona zona aman. nyaman harus. Kalau kita hanya diem saja nunggu kapan adanya, kita nggak mungkin ya kita akan berhenti. Untuk operasi usahanya kita akan berhenti karena pertimbangannya ya minyaknya mahal, duriannya mahal, apalagi solarnya yang lumayan. Ya benar. Terus ini Kak, jadi kalau produksi nih kan kami nggak tahu nih ya pemasarannya, ya tahunya di pasar gitu. Kakak ada keyakinan bakal habis itu dari mana nih datangnya dalam sehari ya kan, karena tahu sehari harus habis kan. Iya. Nggak bisa ditunda gitu. Dengan produksi sebesar itu nih, jadi kepercayaan diri hadir dari mana sih Kak? Apa memang udah ada pesanan atau bagaimana? Ya sebenarnya ada pesanan sih, kita udah ada pesanan. Itu Tahu Kopong semua itu udah ada pesanan sebenarnya. Paling kita kita sendiri yang memasarkan hanya beberapa aja, sisanya itu pada pemesanan. Itu satu orang sampai 1000, makanya 1000 biji. Itu pun udah langganan tetap. Kalau saya nggak jualan, nggak produksi atau ada acara itu, mereka nggak akan jual ambil ke orang lain, dibagi dia nggak jualan. Hari itu tidak gitu. Tidak, Ya? Hari itu nggak tidak nyari gitu. yang lain, nggak, tetap dia berhenti. Kepercayaan ya Kak ya. Iya, soalnya ada yang saya tawarkan tempat saudara saya itu harganya lebih murah, 200 biji. Kalau saya 25, 250. Ya.
Iya. Misalnya cuma 200, nggak mau. Lebih baik saya, jawaban mereka lebih baik mahal laku dijual daripada murah sulit Jadi dijual. dipasarkan. Oke. Makanya itu kalau pelanggan ya tetap ada, tetap pelanggan tetap ada. Baik Kak, terima kasih untuk waktunya hari ini, luar biasa sekali ya. Jadi kesimpulannya dalam sebuah usaha itu memang kita sebagai produksi harus selalu siap ya Kak ya, Iya, dengan siap. segala badai Siap yang badai, menghantam bener gitu. badai. Oke, terima kasih Kak buat waktunya hari Iya, ini. Luar biasa ya, buat kami menjadi suatu ilmu yang baru. Amin. Ya, semoga suatu saat nanti kita nggak ada yang tahu kedepannya bagaimana. Iya. Ini benar-benar jadi pengalaman luar biasa. Baik teman-teman semuanya, ini tadi ilmu dari kakaknya. Terima kasih buat kakaknya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.